Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Eko Irfan Manurung, saya dari kelas MI 1801. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang virtual memory. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian virtual memory. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utamanya. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary stroke atau disk sekunder dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik. Virtual memory juga bisa dikatakan sebagai memori tambahan yang menjadi fitur setiap masing-masing sistem operasi. Misalnya, Linux terdapat swap. Memori virtual ini digunakan sistem operasi ketika komputer sedang menjalankan sebuah program aplikasi yang kapasitasnya melebihi memori yang tersedia. Teknik memori virtual akan memudahkan pekerjaan seseorang programmer ketika besar data dan programnya melampaui kapasitas memori utama. Sebuah multiprogramming dapat mengimplementasikan teknik memori virtual sehingga sistem multiprogrammingnya menjadi lebih efisien. Contohnya, 10 program dengan ukuran 2 MB dapat berjalan di memori berkapasitas 4 MB. Tiap program dialokasikan 256 KB dan bagian-bagian proses swap in masuk ke dalam memori fisik begitu diperlukan dan akan keluar swap out jika sedang tidak diperlukan. Tujuan virtual memory digunakan membuat suatu file khusus yang disebut swap file. Virtual memory yang digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori, di mana sistem operasi akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Hal ini yang mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Sistem operasi ini akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Pada saat data yang tersimpan di swap file, diperlukan data tersebut ditukar atau swap dengan data yang paling terakhir dipakai di dalam memori atau RAM. Hal ini mengakibatkan swap file bersifat seperti RAM. Walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dan di swap file, satu hal yang perlu dicatat bahwa karena sistem operasi tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swap file, beberapa program mungkin tidak akan berjalan walau dengan swap file yang besar jika kita hanya memiliki RAM yang kecil. Ada beberapa fungsi virtual memory. Yang pertama, menangani kelebihan beban RAM. Yang kedua, berperan sebagai RAM cadangan, tapi tidak menggantikan fungsi RAM. Yang ketiga, menyimpan data dari RAM, tapi tidak meneruskannya ke prosesor. Dan yang keempat, data yang disimpan pada virtual memory atau pegging file bersifat sementara. Oke, itulah sedikit penjelasan saya tentang virtual memory. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di waktu berikutnya. Terima kasih.